Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya Hilda Dwi Putri Ramadina akan menjelaskan materi mengenai aplikasi Gramatika dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rashid Ridho MPD. Sekarang kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, apa itu Gramatika? Gramatika adalah sebuah aplikasi matematika yang mengizinkan penggunanya untuk membuat dan menganalisis grafik fungsi matematis. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggambar grafik dari berbagai fungsi, seperti grafik fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, eksponensial, dan lain-lain. Nah, selanjutnya fungsi utama dari Gramatika untuk membuat grafik fungsi. Perangkat lunak ini berukuran relatif kecil atau di bawah 1 MB. Tujuan khusus penggunaan software ini ditujukan untuk pembelajaran matematika. Selanjutnya ada pencipta aplikasi Gramatika. Penciptanya ini adalah Keith Herzer pada tahun 1995. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menggambar grafik fungsi matematis dengan cara yang mudah dan intuitif. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama ada kelebihan, yaitu dapat mengetahui letak posisi atau gambar dari suatu persamaan ataupun pertidaksamaan linear, fungsi kuadrat, dan lain-lain. Yang kedua, ukurannya relatif kecil atau di bawah 1 MB. Yang ketiga, berguna dalam konteks pendidikan untuk membantu siswa memahami konsep matematika melalui visualisasi. Yang keempat, ada perangkat lunak ini relatif ringan dan dapat dijalankan pada banyak sistem operasi. Untuk kekurangannya, untuk mengulang kesalahan atau undo tidak bisa dilakukan, jadi harus teliti dalam menggunakan aplikasinya. Yang kedua, dukungan dan pembaharuan mungkin tidak seaktif perangkat lunak lain yang lebih populer. Yang ketiga, kurang mendukung fungsi yang sangat kompleks atau fitur lanjutan yang ada di perangkat lunak matematis lainnya. Yang keempat, dibandingkan dengan perangkat lunak grafik yang lebih canggih, Gramatika mungkin memiliki keterbatasan dalam fitur analisis. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari aplikasi ini yang pertama bisa membantu guru dan siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, membantu pengguna untuk melihat dan memahami bentuk grafik dari berbagai fungsi matematis, membuat konsep lebih mudah dipahami. Yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk menggambar dan membandingkan berbagai jenis fungsi secara bersamaan yang berguna dalam analisis matematis. Yang keempat, dapat meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kelima, dapat membuat grafik dari pertidaksamaan linear, grafik fungsi kuadrat, menghitung luas daerah pada kurva menggunakan integral, menentukan garis singgung, dan lain-lain. Nah, materi yang sesuai dengan aplikasi Gramatika ini, yang pertama ada fungsi kuadrat, yang kedua menentukan garis singgung, ketiga menentukan luas daerah, keempat menggambar grafik pertidaksamaan, dan juga ada lagi materi-materi lain yang bisa menggunakan aplikasi Gramatika ini. Oke, mungkin cukup itu untuk pengenalan dari aplikasi Gramatikanya. Sekarang kita langsung buka aja ke aplikasi Gramatikanya ya. Oke, nah ini tampilan awal dari aplikasi Gramatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di sini ya. Oke, yang pertama di sini ada Gramatika Untitled. Nah, di sini ini tuh adalah title bar. Jadi menampilkan nama graf yang sedang aktif. Karena ini untitled, soalnya ini belum di-save ya. Jadi di sininya untitled. Selanjutnya ada di sini ada menu bar.
terdiri dari File, Edit, View, Option, Tools, Calculus, dan Help. Dan di sini menunya memiliki fungsi masing-masing. Di sini masih ada ya option-optionnya di dalamnya, di edit, di view, di option, di tools, di calculus juga di sini masih banyak. Oke, selanjutnya kita ke toolbar yang di sini. Oke, yang pertama di sini ada new grid. New grid itu untuk membuka lembaran grafik baru. Selanjutnya di sini ada open. Open itu untuk membuka lembar grafik yang sudah ada. Di sini ada save. Save itu untuk menyimpan file yang akan kalian simpan. Selanjutnya ada print, yaitu untuk mencetak file yang ingin dicetak nantinya. Di sini ada copy graph untuk menyalin grafik yang sudah dibuat. Di sini ada draw graph untuk menggambar grafik. Di sini ada tombol pause untuk menghentikan sejenak. Di sini ada redraw all, menggambar ulang grafik yang terhapus. Nah, selanjutnya ada clear screen. Di sini untuk menghapus seluruh grafik yang ada di graph paper. Selanjutnya ada hide graph. Di sini untuk menyembunyikan grafik. Terus di sini ada delete graph untuk menghapus grafik. Di sini ada zoom in, memperbesar tampilan. Ada zoom out, memperkecil tampilan. Juga di sini ada koordinat kursor. Koordinat kursor itu untuk mengubah kursor hanya pada graph paper. Selanjutnya ada find derivative, mencari turunan dari suatu fungsi. Di sini ada draw tangan, menggambar garis singgung. Di sini ada integrate, mencari integral dari fungsi yang diinput. Di sini ada point table, menampilkan titik-titik yang ada di grafik. Nah, untuk ini yang terakhir ada data plot editor. Ini membuat grafik dengan menginput minimal 2 titik atau membuat garis dari 2 titik. Nah, untuk ini adalah graph paper. Di sini akan menampilkan gambar grafik yang telah diinput ya. Nanti akan tampil di sini. Nah, kita klik. Nah, di sini ada add point. Di sini ada add point itu untuk menampilkan letak suatu titik pada graph paper. Jadi kalau misalnya kita kursornya kita simpan di sini, dia akan menunjukkan nilainya berapa. Di sini ada negatif 5,02, negatif 0,54. Jadi kalau kita simpan di sini nanti akan muncul di add point ini ya. Oke, mungkin untuk pengenalan cukup. Sekarang kita coba untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, di sini saya punya latihan soal. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. Nah, di sini ada x plus 2y sama dengan 10 dan 2x plus 2y sama dengan 40. Oke, sebelum kita ke aplikasinya, kita kerjakan manual terlebih dahulu ya. Oke, di sini tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. X plus 2y sama dengan 10 dan 2x plus 2y sama dengan 40. Yang pertama itu tulis ulang persamaannya. Kita persamaannya ditulis lagi. Persamaan pertama tetap kita tulis x plus 2y sama dengan 10. Untuk persamaan kedua, kita dapat sederhanakan dengan cara membagi kedua ruas dengan angka 2. Oke, untuk persamaan kedua kita bagi
semuanya dengan 2. Jadi untuk persamaan 2 yaitu X plus Y sama dengan 20. Nah, untuk langkah keduanya, eliminasi salah satu variabel. Di sini kurangkan persamaan pertama dari persamaan kedua. Nah, kita tulis dulu persamaan kedua, X plus Y sama dengan 20 di sini ya, dikurangi X plus 2Y, yaitu persamaan pertama sama dengan 10. Oke, kita satukan. Jadi X plus Y dikurangi X dikurangi 2Y. 20 dikurangi 10, 10. Nah, karena X dikurangi X habis, Y dikurangi 2Y itu min Y, jadi min Y sama dengan 10. Nah, untuk menghilangkan negatif, kita kalikan kedua ruas dengan negatif. Jadi, negatif Y dikali negatif 1, yaitu jadi Y, dan 10 dikali negatif 1 menjadi 10. Negatif 10, kayak gitu untuk langkah keduanya. Sehingga kita mendapatkan nilai Y yaitu sama dengan negatif 10. Sekarang untuk langkah ketiganya, substitusikan nilai Y ke salah satu persamaan. Oke, kita substitusikan nilai Y ke persamaan pertama, yaitu X plus 2Y sama dengan 10. Oke, di sini X plus 2, Y-nya kita ganti karena sudah mempunyai nilai dengan negatif 10 sama dengan 10. X min 20, 20 dari 2 dikali negatif 10 sama dengan 10. Nah, karena kita ingin mencari X, menjadi X sama dengan 30. 30 dari mana? 10 ditambahkan dengan 20. Kayak gitu. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30, negatif 10. Oke. Kayak gitu. Sekarang kita coba ke gramatikanya apakah benar. Himpunan penyelesaiannya itu 30, negatif 10. Kita ke gramatikanya. Oke. Nah, langkah pertama kita di sini tuliskan fungsi yang pertamanya yang ingin dicarinya. Langsung aja kita masukkan fungsi pertama. Di sini ada X, kita copy saja. Copy. Oke, paste saja langsung. Setelah dipaste, boleh di enter. Nah, di sini muncul ya untuk grafiknya dari fungsi X, dari persamaan pertama X plus 2Y, garis yang muncul di gramatikanya adalah ini, 10,5. Oke, sekarang kita copy yang persamaan kedua, karena kita mau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2 variabel dengan 2 persamaan ya. Nah, sekarang kita copy. Karena ini sudah diblok, kita langsung paste saja. Oke. Terus di enter. Nah, apakah dapat himpunannya? Apakah sama? Oke, sebentar. Nah, ini sudah terlihat ya. Di sini X-nya 30 dan Y-nya negatif 10. Samakah kayak yang tadi kita kerjakan? Ternyata sama ya. X-nya 30 dan Y-nya negatif 10 ya. Oke, kita simpan di sini. Kalau untuk menyimpan di sini tuh harus benar-benar tepat ya, agar menghasilkan di add point ini tuh 30, negatif 10. Harus benar-benar tepat gitu. Kita harus nyimpan kursornya itu harus benar-benar tepat. Nah, kayak gitu. Bentar. Kita coba lagi. Duh. Nah, ini masih lebih ya. Berarti kurang pas ini dengan potongannya ini. Masih lebih ya. Nanti harus pas supaya menghasilkan 30, negatif 10 di add point-nya. Oke. Itu untuk soal pertama dari persamaan linear 2 variabel.
Oke, selanjutnya di sini saya mempunyai beberapa soal. Untuk soal kedua, kalian bisa mencobanya di aplikasi Gramatika, tapi yang pertama kalian harus mengerjakannya secara manual dulu. Oke, yang ketiga, kita langsung aja yang ketiga, karena yang nomor 2 ini soalnya sama ya. Dua persamaan linear. Oke, kita yang ke soal yang ketiga, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Oke, kita kerjakan kayak tadi. Oke, di sini tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. 5x plus 6y lebih dari 30. Oke, kita jawab. Untuk langkah pertama, tulis persamaan batasnya. Ubah pertidaksamaan itu menjadi persamaan batas, yaitu 5x plus 6y sama dengan 30. Langkah kedua, tentukan titik potong. Kita mencari titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X. Di sini yang pertama, titik potong dengan sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Nah, kita ganti di sini, kita substitusi atau ya, 5x plus 6 dikali Y kan, Y-nya kita ubah menjadi 0, sama dengan 30. 6 dikali 0, 0, 5x plus 0, 5x, sama dengan 30. X-nya berarti 30 dibagi 5, sama dengan 6. Jadi titik potong dengan sumbu X itu adalah 6,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y. Di sini X-nya sama dengan 0. Oke, kita masukkan ke persamaan. 5 dikali 0 plus 6Y sama dengan 30. 5 dikali 0 itu 0, ditambah 6Y jadi 6Y sama dengan 30. Y-nya itu berarti 30 dibagi 6 sama dengan 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0,5. Oke, langkah ketiga, gambar garis batas. Nah, di sini kita gambar garis melalui titik 6,0 dan 0,5. Garis ini mewakili persamaan 5x plus 6y sama dengan 30. Nah, di sini ada grafik ya, kita gambar terlebih dahulu. Di sini x-nya 6, 6,0 di sini, dan y-nya yang titik potong sumbu Y itu 0,5, berarti di sini ya. Terus kita garis. Nah, ini untuk arsiran yang ke atas itu berarti itu adalah himpunan penyelesaian yang ada di persamaan 5x plus 6y. Di pertidaksamaan, maaf. Untuk langkah keempatnya, daerah pertidaksamaan. Nah, karena pertidaksamaannya adalah 5x plus 6y lebih dari 30, daerah penyelesaian adalah di atas garis, atau untuk nilai 5x plus 6y lebih besar dari 30. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah semua titik x, y di atas garis 5x plus 60, maaf. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah semua titik x, y di atas garis 5x plus 6y lebih dari 30. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini karena pertidaksamanya itu 5x plus 6y lebih dari 30 ya. Jadi di sini kita arsir. Nah, oke. Sekarang kita coba ke aplikasinya. Apakah sama ataukah tidak? Kita coba buka lagi aplikasi. Sebentar. Oke. Kita hapus aja ya. Oke, kita hapus. Sudah, ininya juga fungsinya kita hapus. Sudah bersih. Kita masukkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, kita masukkan ininya ya. Oke, copy, kita paste, enter. Nah, apakah titiknya sama? Kita cek dulu.
Di sini Y-nya 5 ya. Y-nya 5, X-nya 6. Apakah sama? X-nya 6, Y-nya 5. Betul. Untuk gambar garisnya ini ya yang diarsir untuk himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linearnya. Ini ya yang berwarna ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x plus 6y lebih dari 30. Berarti benar ya yang sudah kita kerjakan dengan yang di aplikasi ini hasilnya sama. Oke, tuh ini kalau di scroll ke atas ini sama. Terus ini tuh merah ya. Nah, kita kalau mau lihat titiknya sama atau enggak, kita zoom aja. Zoom aja. Nah, kayak gitu. Tuh. Kayak gitu ya. Oke, soal selanjutnya sama isinya. Di sini ada soal keempat. Boleh untuk latihan kalian mengerjakan dan mengecek di aplikasi Gramatika itu tersebut. Oke. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, di aplikasi Gramatika ini kita tuh bisa mengubah grade papernya ya. Nah, di sini kita ubah grade papernya itu di mana ya? Nah, di option ada grade paper. Di sini banyak ya, ada log option, legend, labels, color, font. Nah, di sini kita bisa mengubah nih. Kita coba ubah apa ini teh namanya teh ya? Detail labelnya. Kita coba pakai dot. Nah, dia akan mengubah kayak gini grade papernya, bisa diubah kayak gini. Kita ke option lagi, kita ganti dengan non. Kalau mau bersih pakai non ya. Nah, ini juga bisa. Nah, di sini kita pakai grid lines. Nah, ini seperti tampilan awal. Oke, ada beberapa yang tampilannya yang masih abu-abu ya. Untuk latar grade papernya itu kita ubah di color saja. Nah, yang lain beberapa kayak gini ya tampilannya. Untuk tampilan awal itu abu-abu. Coba kalian bisa mengubah warna sesuai yang ada di sini. Kayak tadi saya mengubah warnanya menjadi white. Di sini juga black juga ada bisa. Nah, gitu. Sini saya mengubah menjadi warna putih atau white ya. Nah, kayak gitu. Di sini saya mencoba materi mengenai persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Kalian juga bisa mencoba untuk materi-materi yang lain seperti yang ada di PowerPoint tadi. Ada fungsi kuadrat, menentukan garis singgung, menentukan luas daerah, menggambar grafik pertidaksamaan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa mencoba materi-materi yang mau dicobakan di aplikasi Gramatika, apakah benar bisa mengerjakan mengenai materi tersebut ataukah tidak. Boleh ya untuk dicobanya. Dan di sini ada latihan soal nomor 2 dan nomor 4. Boleh untuk dicoba dan mengetes gitu apakah aplikasi Gramatika ini benar enggak gitu. Akurat tidak gitu kalau dikerjakan melalui aplikasi itu. Mungkin itu saja pengenalan dari aplikasi Gramatika. Oke, terima kasih atas perhatian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.